Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media, kabar semua. Jadi alhamdulillah hari ini hadir karena kita Bapak Menteri Koperasi Pak Hari. Ini adalah tindak lanjut dari pertemuan kami 2 minggu yang lalu. Semangatnya adalah seperti arahan Pak Presiden Pak Prabowo bahwa para menteri harus kompak, dan kebetulan memang koperasi menjadi salah satu program strategis dari Pak Presiden, dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan juga melihat itu. Yang pertama, bagaimana ketika nanti akan ada 80.000 koperasi desa Merah Putih, maka estimasinya itu akan menyerap lebih dari 2 juta orang. Dan memang ini adalah salah satu solusi yang luar biasa menurut saya, bagaimana satu program strategis dari Pak Presiden itu ternyata bisa memberikan impact gitu ya, dalam hal pemberdayaan ekonomi, kemudian juga termasuk solusi terhadap penciptaan lapangan kerja yang baru. Baru saja kita sudah melaksanakan MOU, jadi ada beberapa poin di situ. Bagaimana kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita memiliki modalitas. Yang pertama itu adalah balai-balai yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kita memiliki instruktur dan skema-skema terkait dengan kompetensi, sertifikasi. Dan yang ketiga, kita termasuk juga daya jangkau kita kepada BLK komunitas, yang itu juga sebenarnya berpotensi untuk dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi ke depan. Jadi itu 3 poin yang menjadi item-item dalam MOU kami, dan ini tentu bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, bagaimana suatu pengelolaan koperasi yang baik tentu membutuhkan SDM yang baik juga, dan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita siap mensupport dengan senang hati tentunya. Jadi ini gambaran, dan kita akan langsung action dengan lebih detail perjanjian kerjasama, dan kemudian melakukan pilot project dalam waktu yang singkat. Itu pengantar dari saya, Pak Menteri Budi Ari, mungkin ada yang disampaikan. Terima kasih Pak Malakar, bahwa banyak pertanyaan tentang 80.000 koperasi di Desa Kelurahan Merah Putih kan soal SDM, betul nggak? Sehingga ketika itu kita berdiskusi, kita harus kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, terutama banyak nanti keahlian-keahlian yang memang memerlukan pelatihan-pelatihan, sehingga isu mengenai sumber daya manusia atau pengelola koperasi di kemudian hari ini bisa kita selesaikan lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Koperasi, tapi juga lintas kementerian, karena memang sumber daya manusia harus kita tingkatkan, sehingga kunci keberhasilan Kopdes Merah Putih ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena banyak hal-hal teknis yang memang harus terus kita asah, kita latih, terutama dalam berbagai sektor atau kegiatan ekonomi khususnya di desa. Tadi disampaikan bahwa kalau misalnya 25 orang per koperasi menyerapkan tenaga kerjanya, itu berarti kan perlu bisa menyerap 2 juta lapangan pekerjaan di desa, sehingga ini juga bisa mengurangi arus urbanisasi, menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif buat masyarakat desa, bisa memajukan kemajuan bagi desa, dan juga bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim yang memang paling banyak di desa. Begitu ya, kurang lebihnya begitu. Dan mudah-mudahan, karena di Kementerian Kerja banyak keahlian, nanti kan ada keahlian baru, supir truk, bengkel dia gimana, itu sertifikasinya kan nanti jangan ketuker, nanti urusan oli truk yang urus koperasi salah kan, skillnya harus ada, skill yang makin lama makin teknis loh. Nanti bagaimana manajemen cooler pendingin koperasi, itu kan mesti orang-orang yang ahli, mumpuni, tenaga kerja yang bisa mengerti tentang manajemen. Kalau nggak, ntar coolernya baru dibeli 6 bulan rusak kalau salah treatment, betul nggak? Sama aja kayak fotografer, maksudnya fotografer kan juga mesti dilatih ya, seperti itu kurang lebihnya. Kamu kok udah terlalu nafsu banget kan? Pak,
nama dulu, sebutin nama dari mana. Ejala dari Bisnis Indonesia. Oke. Pak. Ya, ini kerjasamanya apa, ada jangka waktunya Pak? Terus Enggak ada. Terus kalau melibatkan balai pelatihan yang udah ada di Kemenaker atau seperti apa? Iya, itu salah satunya nanti. Tempat pelatihan tentu kan 80.000 itu kan butuh tempat pelatihan itu banyak sekali, dan kami siap di situ. Bahkan kita membayangkan tidak hanya balai-balai milik Kemenaker ya, kita juga nanti bisa mengendorse atau kemudian memfasilitasi untuk pemanfaatan balai miliknya provinsi kota kabupaten. Ada lagi? Udah dulu, sebutin namanya dulu. Kamu kata data ya. Saya udah hafal muka-mukanya gede, Kompas. Kamu di koperasi ada, di tenaga kerja ada. Kalau ini 2 juta banyak banget ya Pak. Dan Banyak dong. tahun depan itu sebenarnya mulai penyerapan, dan idealnya 2 juta harus sudah ada. Ya tahun ini idealnya itu kan harus ada yang udah terlatih semua tenaga kerjanya. Iya. Untuk sampai akhir tahun dari 2 juta ini target Kemenaker kira-kira bisa dilatih itu realistisnya berapa persen Pak? Kita itu masalah size. Kalau size itu kan nanti kelas paralel bisa kita buat. Jadi isunya nggak ke situ sebenarnya. Ya, yang jelas yang kita pastikan, yang harus kita pastikan sekarang skema kompetensinya apa. Itu yang lebih penting. Skema kompetensi dan sertifikasi. Kalau kemudian diperlukan TOT, kita buat TOT. Tentu juga instruktur nanti bisa kita bersama-sama. Kalau Ya, gitu bukan isu sebenarnya. skillnya apa aja yang akan menjadi fokus dari MOU? Nanti gini, Mas. Saya masih berkagum sama kamu. Itu skill sendiri tuh. Jadi kalau belum bisa, kamu belum bisa. Jadi gini, ini kan kita mau bikin mock up dulu. 92 mock up. Ada piloting dalam waktu dekat, karena Pak Presiden akan meresmikan tanggal 19 Juli di Klaten. Oke? Nah, kita perlu latih juga ini kan. Pengelolanya, pengurusnya gitu. Dalam piloting ini dan bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nanti soal keahlian ya banyak tergantung. Ada ada montir cooler, montir truk, ya kan, komputer. Saya pengen ada di koperasi kayak kamu, bisa ngetik sambil gitu. Ya, ada skill dasar pengelolaan koperasi, akuntansi, macam-macam lah. Gitu. Banyak nanti. Banyak itu. Kita jadikan pilot project target 19 Juli. Iya, 19 Juli dari 92 kita latih dulu, ya. Ngurus. Yomal dari Suara.com. Apakah MOU ini juga bagian dari untuk memastikan mereka yang bekerja di koperasi nanti mendapatkan upah yang layak? Oh ya pasti. Kalau soal upah kan ada kebijakan tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja, tapi kita kan bukan sekedar menyelesaikan koperasi ini kan juga bisa bermanfaat buat membuka lapangan pekerjaan baru dan juga memberi penghasilan yang layak gitu loh. Kenapa kamu mau pindah jadi? Tahu. Kayaknya muka-mukanya mau ke Selanjutnya dari CNBC Pak, kan kalau Iya, di CNBC. di daerah itu kan suka ada kayak pengrajin furnitur atau alat kerajinan tangan gitu. Nah ini kan Handicraft. pasti arahnya itu nanti akan ke koperasi juga gitu. Iya. Pak. Tapi di saat bersamaan saat ini ternyata pelaku usaha mebel furnitur tuh lagi khawatir terjadi gelombang PHK Pak, karena ada tarif trap itu. Apakah nanti dengan adanya Kopdis ini bisa jadi kayak semacam jalan keluar gitu Pak? solusi dong. Semua gini loh. Kalau kita mengorganisir diri, pasti kan size atau skala ekonominya meningkat. Sehingga kita punya posisi tawar, termasuk dari industri permebelan segala macam. Kalau kita udah ngirimnya produksinya dalam jumlah besar, pasti kan harga dan posisi tawarnya jauh lebih kuat. Nggak usah takut, ya. Jadi nanti sekalian-kalian itu muncul, karena kita gini loh, kita mengharapkan ekonomi yang produktif muncul dari masyarakat, khususnya di akar rumput, supaya ekonominya produktif. Nanti yang punya keahlian permebelan, handicraft dan sebagainya itu bisa dikonsolidasi dalam sebuah jaringan koperasi nasional untuk jadi pemasaran. Itu kata kuncinya tadi. Itu Tapi kan kalau dari Kemenaker nih sebelum tenaga kerja baru gitu, tapi alangkah baiknya menyelamatkan yang ada potensi PHK ini gitu. Jadi bisa nanti. Jadi tadi kata kunci dari beliau, pertama ketika koperasi itu kan ada jaringan koperasi nasional. Kemudian di koperasi nanti juga ada bantuan dari pemerintah, Iya. Menteri ya. Nah, itu pelatihan terus menerus. pelatihan
dari disitulah nanti apa akan tumbuhnya itu secara bertahap. Yakin aja, optimis Indonesia Tapi berarti maju. Kopdes ini bisa memastikan PHK gelombang PHK ini nggak terus berlanjut gitu Pak? Loh, kita ingin menciptakan lapangan tenaga kerja baru dong. Ingat dong, pemerintah ini strategi besarnya kan 4. Pemerintahan dan kabinet merah putih ini, Pak Presiden selalu sampaikan membuka lapangan pekerjaan 1, 2 swasembada pangan, 3 swasembada energi, dan yang keempat hilirisasi. Ini 4. Gitu. Di Kopdes ini tuh lapangan kerja pasti 1, iya kan? Swasembada pangan juga. Swasembada energi nanti akan dilanjutkan dengan PLTS PTS itu. Terakhir hilirisasi, operasi kalau perlu memiliki industri yang sampai hilir. Misalnya jangan TBS, jangan cuma jual TBS petani sawit, jangan jual CPO, kalau perlu jual minyak goreng. Gitu. Syukur-syukur bisa menemukan peluncur udara dari CPO. Terakhir ya. Pak Budi, Ya, berarti salah satu syarat bekerja di koperasi ini harus punya sertifikasi dari Kementerian. enggak. Tidak, Cuman kan sambil jalan. sambil jalan nanti kita lihat. Nanti kan ada standar-standarnya kayak ini Mas, ini saya kagum. Ini dia nggak pakai punya sertifikat, tapi dia jago. Jadi prosesnya paralel aja. Jadi direkrut ke koperasi, nanti pelatihannya itu ngikut aja. Gitu ya. Cukup ya? Ya, Terima kasih. ada lagi. Itu nggak salah tuh. Mas, kamu hebat banget, nggak bukan saya kagum. Kalau udah di rumah aja.